Pembalap Yamaha Fabio Quartararo berhasil memperbaiki catatan waktunya dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Mandalika. Beberapa pembalap masih kesulitan untuk menemukan keseimbangan motornya, mengingat sirkuit Mandalika juga baru selesai diaspal ulang. Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro pada sesi latihan bebas pertama menunjukkan performa konsisten di Pertamina Mandalika Circuit. Dia mampu menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, usai mencatatkan lap terbaiknya 1 menit 33,499 detik. Namun, pada saat memasuki sesi latihan bebas kedua, dia tidak bisa bicara banyak. Meskipun sukses memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 32,628, dia hanya bisa bertengger di peringkat ke-19. Begitu juga dengan pembalap tercepat kedua sesi latihan bebas pertama, Miguel Oliveira yang hanya menjadi pembalap tercepat ke-9 di sesi latihan bebas kedua ini. Konsistensi kecepatan memang untuk sekarang menjadi momok bagi para pembalap MotoGP. Sisa 1,5 menit, pemenang MotoGP Qatar Enea Bastian ini mengalami crash dan tidak lama kemudian giliran pembalap Repsol Honda Marc Marquez yang terjatuh di tikungan 11. Menikung dalam kecepatan tinggi, Marc Marquez kehilangan kendali hingga akhirnya tidak bisa mempertahankan motornya. Sempat tersungkur sebentar, juara dunia 6 kali itu beruntung bisa langsung berdiri serta berjalan meninggalkan lokasi insiden. Situasi ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh rider Yamaha Fabio Quartararo. Pada saat sesi latihan bebas kedua berakhir, Quartararo sukses memperbaiki catatan waktunya dari 1 menit 34,793 detik menjadi 1 menit 31,608 detik. Torehannya di latihan bebas kedua itu pun membuatnya langsung menjadi pembalap tercepat. Franco Morbidelli ada di peringkat kedua dengan 1 menit 31,638 detik. Kemudian Johan Zarco dengan 1 menit 31,893 detik. Baiklah, berikut ini adalah hasil latihan bebas kedua MotoGP Indonesia 2022 sirkuit Mandalika yang bisa kalian simak ya guys. Sejumlah pembalap MotoGP dilaporkan telah melakukan track walk di sirkuit Mandalika pada hari Kamis 17 Maret 2022. Itu dilakukan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sebelum akhirnya menjalani balapan MotoGP Mandalika sungguhan. Track walk sendiri dilakukan untuk meninjau lebih jauh lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ini nyatanya merupakan sesi resmi yang masuk dalam agenda Dorna Sports. Menurut laporan Mandalika Grand Prix Association, sesi peninjauan itu diberi nama Riders Track Familiarization. Nantinya sesi ini akan meliputi track technical test dan track safety inspection. Sesi ini nyatanya memang sangat lazim dilakukan sebelum menjalani seri balapan MotoGP. Hal itu dibenarkan langsung oleh komentator sirkuit Mandalika dari pihak MGPA, Denny Pribadi. Dirinya menjelaskan bahwa sesi track ini sangat penting dilakukan agar pembalap bisa mengetahui detail kecil mengenai lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penting sekali sebagai pembalap agar ketika balapan bisa tahu titik mengambil apex atau lintasan paling optimal dalam mengambil tikungan maupun trek lurus, atau mengetahui sisi lintasan yang licin, tutur Denny. Dengan begitu, nantinya para pembalap MotoGP Mandalika bakal memaksimalkan catatan waktunya setelah memahami betul setiap sudut lintasannya. Karena dengan track walk ini, rider bisa menentukan strategi, mengidentifikasi detail lintasan, hingga strategi menyerang lawan di tikungan. Cara mengambil tikungan paling ideal, sehingga sesi ini paling enak kalau jalan kaki. Kalau naik motor atau mobil kan terlalu kencang jadi tidak terlalu detail, kata Denny.
Denny juga menjelaskan bahwa para pembalap MotoGP Mandalika berjalan mengelilingi sirkuit Mandalika bersama dengan manajer, tim, dan mekanik. Sesi ini pun memakan waktu kurang lebih 2,5 jam atau selesai pada 4 sore waktu Indonesia Tengah. Nantinya, sejumlah tim yang ikut meninjau lintasan bakal berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana mereka menaklukkan balapan. Misalnya, dia perlu mendiskusikan strategi dengan timnya, pemakaian atau penggunaan ban yang cocok, atau membicarakan settingan mesin atau motor dengan para mekanik. Tutup Denny. Beginilah kondisi terkini paddock seluruh tim menjelang MotoGP Mandalika 2022. Seluruh tim peserta terlihat masih menutup rapat pintu garasinya masing-masing karena cuaca yang panas. MotoGP Mandalika 2022 sendiri akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Rangkaian dimulai dengan sesi latihan bebas pada hari Jumat 18 Maret 2022 hingga balapan hari Minggu 20 Maret 2022. Hanya saja, H-1 sebelum acara, kebanyakan tim masih membangun motor yang akan digunakan. Mereka pun menutup rapat-rapat pintu garasi untuk menjaga kerahasiaan motor mereka. Karena itu nyaris tidak ada aksi di atas lintasan. Rencananya akan ada pengenalan lintasan lebih dalam pada sore hari. Setelah itu beberapa pembalap akan berbincang dengan awak media. Cuaca di sirkuit Mandalika sendiri cenderung sangat panas dengan suhu temperatur mencapai 32 derajat Celcius. Hal itu membuat banyak anggota tim lebih banyak berdiam diri di garasi atau ruangan masing-masing. Mayoritas pembalap sendiri memang disibukkan dengan komitmen media. Mereka melakukan wawancara baik secara virtual maupun tatap muka dengan sejumlah official broadcaster. Hal itu berarti Marc Marquez akan tiba di sirkuit Mandalika sore ini. Namun bukan untuk balapan, melainkan menjalani sejumlah sesi wawancara. Meskipun tampak sibuk, para pembalap dan anggota tim cenderung lebih santai, sebab mereka biasanya mulai disibukkan dengan persiapan balap pada sesi latihan bebas. Aktivitas di sirkuit Mandalika baru akan dimulai dengan sesi latihan bebas pertama Moto3 pada hari Jumat, disusul kemudian dengan kualifikasi esoknya serta balapan di hari terakhir.